Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh bahagia sekali pada pagi hari ini, karena kasih Allah yang begitu besar, yang tak terlukiskan, kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah, memuji, memuliakan namanya. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersatu teduh sejenak. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dan dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Silakan duduk saudara. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, kasih Allah amat besar. Karena kasih-Nya begitu besar, tidak dapat kita lukiskan. Lebih tinggi dari buntang, namun mencapai dunia. Kasih Allah. Dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia. Mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetapi nyanyikan malam dan sare-sarenya. Walau dengan dawat selalu langit dijadikan ketat, Ia patah sebagai pena dan tiap orang menulis. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuat. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetapi nyanyikan malam dan sare-sarenya. Musik saya. Yang bercacat dikasihani, diampuni, disembuhkan.
kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Kita naikkan pujian ini, bait yang ketiga. Yang bercacat diasihan, diampuni, disembuhkan. Kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini berakhir dan kuasanya lenyap, kasih Allah tetaplah teguh, kekal selama-lamanya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan Allah dan sayang-sayangnya. Mari kita bersama, kita akan masuk dalam doa. Kami ucapkan syukur dan terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang begitu besar, yang tidak dapat kita lukiskan. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, itu Engkau suci, Engkau kuduskanlah kami ya Tuhan. Kau layakkan kami datang padamu pada pagi hari ini. Kau pimpin ibadah kami ini dari awal perenungan sampai selesai. Biarlah boleh jadi dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh ibadah kami ini dari awal sampai selesai dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita adalah umat yang lebih dari pemenang, karena Tuhan di pihak kita. Kita mau naikkan pujian lebih dari pemenang.
kita lebih dari pemenang. Tugas kita hanya satu, kita serahkan hidup kita di tangan Tuhan, maka kita akan menjadi lebih dari pemenang. Mari kita akan bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Seluruh hidup kita dalam tangan kasih Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku.
Ya Allah, inilah hidup kami yang kami boleh dapatkan ketika Tuhan memerdekakan kami. Maka hidup ini bukan lagi milik kami, tetapi milik Allah, karena kami hanya hidup bagi Allah, di mana Allah telah membebaskan kami dari segala perbudakan dosa. Karena itu Tuhan, biarlah kami menyadari akan tanggung jawab kami di dalam hidup yang dimerdekakan ini. Kami tidak lagi menyia-nyiakannya, tapi kami akan bertanggung jawab penuh, mempertanggungjawabkan setiap detik daripada kehidupan ini kepada Tuhan. Tuhan sekali lagi berbicara kepada kami melalui firman-Mu bagi kami hari ini. Biarlah Roh Kudus bekerja, dan setiap hati yang terbuka, Roh Kudus akan menanamkan kebenaran ini di dalam setiap hati kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena hati kami telah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita baca satu bagian daripada Alkitab dari Galatia 5 ayat 1 sampai 14. Kita sudah pernah merenungkan bagian ini, tetapi kita akan jadikan ini dasar yang kedua kali untuk tema yang berbeda. Galatia 5 ayat 1 sampai yang ke-14 berkata demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, ini adalah minggu terakhir bulan Agustus. Itu artinya tema bulanan kita juga akan berakhir. Ya, kita sudah belajar dari seri pertama sampai seri yang keempat, dan hari ini seri yang kelima. Ya, apa saja seri-seri yang sudah kita lewati? Pertama, kita sudah lihat apa itu kemerdekaan, dari mana kemerdekaan itu berasal, apakah ada batasan-batasan dalam kemerdekaan. Ini minggu pertama kita sudah renungkan. Lalu yang kedua, dimerdekakan oleh kebenaran. Ketika Yesus bilang tinggallah dalam firman-Ku, ya, tinggal tetap dalam firman-Ku, itu adalah langkah akhir daripada seorang yang percaya Yesus. Maka ia akan dibebaskan, dimerdekakan. Kemudian berikutnya kita sudah lihat alasan Yesus memerdekakan kita. Ya, alasannya apa? Karena kita sedang diperbudak oleh dosa dan lain-lain. Lalu minggu yang keempat kita juga sudah melihat apa tujuan Yesus memerdekakan kita. Saudara, kita tidak hanya dimerdekakan karena perbudakan dosa, tapi kita dimerdekakan supaya kita bisa
melakukan yang terbaik bagi Tuhan, kita hidup bagi Tuhan. Nah saudara, hari ini atau minggu terakhir ini kita akan lihat seri yang terakhir, yaitu seri yang kelima. Ini bicara tentang tanggung jawab di dalam kemerdekaan, saudara-saudara. Atau tuntutan-tuntutan, ya. Apa saja tanggung jawab dalam kemerdekaan ini? Atau apa saja tuntutan-tuntutan yang harus kita penuhi di dalam kemerdekaan yang kita dapat dari Kristus. Nah saudara-saudara, saya hanya ada 2 poin saja untuk hari ini. Yang pertama saudara, tanggung jawab kita di dalam kemerdekaan yang Yesus berikan adalah, yang pertama adalah kita mesti hidup di dalam hubungan yang baru dengan Tuhan. Saya ulangi, kita mesti hidup di dalam hubungan yang baru dengan Tuhan. Saudara, ada satu pertanyaan begini. Waktu kita belum dimerdekakan oleh Kristus, maka waktu itu relasi kita dengan siapa? Dengan mudah kita pasti bisa menjawab. Sebelum saya dimerdekakan oleh Kristus, sebelum saya dibebaskan oleh Kristus, maka relasiku, hubunganku dengan siapa? Saudara-saudara, sebelum saya dimerdekakan oleh Kristus, sebelum saya dibebaskan, maka hubunganku dengan dosa, hubunganku dengan kuasa iblis dan setan, hubunganku dengan dunia ini bukan dengan Tuhan. Sederhana. Tapi ini suatu hal yang sangat mengerikan, saudara-saudara. Jadi ketika kita sedang hidup di dalam relasi dengan dosa, dengan iblis, dengan dunia ini, maka status relasi kita dengan Tuhan itu putus. Ini terjadi sejak Adam jatuh dalam dosa. Awalnya dia punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Setiap hari dia berjumpa Tuhan. Begitu dosa hadir, dia langsung putus hubungan dengan Tuhan. Kita sama. Dulu kita begitu dekat dengan dosa, hidup dalam dosa, hidup dalam kuasa iblis, hidup dalam dunia ini. Berarti hubunganku dengan Tuhan putus, saudara-saudara. Nah, sekarang setelah kita dimerdekakan, setelah Kristus mati di kayu salib, lalu dia membebaskan engkau dari perbudakan dosa. Dia membebaskan engkau dari kuasa iblis. Dia membebaskan engkau dari dunia ini. Maka hubungan dan relasimu dengan siapa sekarang? Maka ketika Yesus sudah membebaskan kita, hubunganku sekarang, relasiku sekarang itu dengan Tuhan. Sekarang dengan dosa, dengan kuasa iblis, dengan dunia ini sudah putus. Saudara-saudara, kita gampang memahami hal ini, saudara. Ya, pilihannya cuma 2 kok. Kalau kamu klik dengan Tuhan, maka engkau putus dengan dosa, putus dengan kuasa iblis, putus dengan dunia ini. Tapi kalau engkau pilih dunia ini, pilih iblis, pilih kuasa dosa, maka engkau pasti putus dengan Tuhan. Karena dua-dua ini gak bisa bersamaan. Ya. Jadi apa tanggung jawab pertama kita setelah Tuhan Yesus memerdekakan kita? Kita mesti hidup dalam hubungan relasi yang baru dengan Tuhan. Kita kalau sudah dimerdekakan, jangan lagi punya komunikasi dengan mantan, ya. Ini kalau anak muda yang lagi pacaran gitu ya. Ya dulu pernah punya pacar terus putus gitu ya. Sekarang punya pacar baru. Saudara, waktu saudara pacaran dengan orang yang baru ini, lalu kamu diam-diam masih punya hubungan dengan mantanmu yang lama, wah ini kamu cari penyakit namanya. Ya, cari penyakit namanya. Kalau kita sudah punya relasi yang baru dengan orang yang baru, ya sudah mantan biarin aja mantan. Jangan lagi dikontak, jangan lagi ditanya-tanya. Sudahlah biarlah dia mencari jodoh yang lain. Nah begitu dengan Tuhan. Sekarang kalau engkau sudah dimerdekakan, sekarang hubunganmu yang baru dengan Tuhan, bukan? Jangan lagi punya hubungan dengan mantan-mantan itu. Mantan dosa, mantan iblis, mantan dunia. Nggak ada lagi. Sekarang kita punya relasi yang baru dengan Tuhan. Saudara, ayat 1 tadi mengatakan begini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan
Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, inilah yang Paulus ingin ingatkan kepada jemaat di Galatia. Ya, dia ingin mau kasih tahu kepada mereka, kamu sekarang sudah klik dengan Tuhan, balik loh. Kamu udah balik lagi nyambung sama Tuhan loh. Karena Kristus sudah merdekakan kalian. Kamu sudah punya hubungan baru dengan Tuhan. Hiduplah dalam hubungan yang baru. Jangan lagi dengan hubungan yang lama. Ini yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Artinya apa? Ya jangan lagi punya hubungan gelap dengan mantan-mantan itu. Sudah waktunya kita tinggalkan semua. Ya, kita nggak boleh lagi punya hubungan itu. Kalau kita satu sisi, oke, saya sudah dimerdekakan, saya sudah diselamatkan. Sekarang kamu hidup dalam relasi yang baru dengan Tuhan. Lalu kamu diam-diam masih juga punya relasi dengan dosa, dengan kuasa iblis, dengan dunia ini. Saudara, kamu sedang mengkhianati Tuhan. Engkau sedang mempermainkan Tuhan. Engkau sedang menghina Tuhan. Bahkan engkau sedang melawan Tuhan. Ya. Siapa yang senang kalau dia dikhianati? Tuhan juga tidak mau dikhianati. Karena itu dia sudah membebaskan kita. Maka relasiku sekarang cuma satu, yaitu dengan dia. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Bagaimana sih cara kita hidup dalam hubungan yang baru dengan Tuhan? Bagaimana cara saya hidup dalam relasi yang baru ini? Aku kan sudah dimerdekakan, aku kan sudah dibebaskan. Sekarang aku mau hidup dalam relasi yang baru dengan Tuhan. Sekarang aku punya hubungan kembali dengan Tuhan. Caranya gimana? Sederhana. Jawabannya apa? Ya hiduplah dalam keterbukaan dengan Tuhan. Jawabannya engkau perlu hidup dalam keterbukaan dengan Dia kok. Ya, siapapun yang punya relasi dengan kita pasti menjadi orang yang terbuka dengan Dia, betul? Sekarang kalau aku punya hubungan dengan Tuhan, aku sudah putuskan dosa, aku sudah putuskan kuasa iblis, aku sudah putuskan dunia. Sekarang dengan Tuhan, maka aku sepenuhnya mesti hidup dalam keterbukaan dengan Tuhan dong. Ya. Apa itu keterbukaan? Saudara-saudara, aku akan selalu berkomunikasi dengan Dia. Kalau aku terbuka untuk Tuhan, maka aku sudah tertutup bagi dunia, aku sudah tertutup bagi iblis, aku sudah tertutup bagi dosa. Ya. Tapi kalau engkau masih terbuka kepada tiga hal ini, maka pasti engkau juga akan tertutup bagi Tuhan. Pasti selalu begitu. Ya. Karena itu sekarang aku hidup dalam keterbukaan dengan Tuhan. Kalau kita udah hidup dalam keterbukaan dengan Tuhan, ya sudah. Harus aktif berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa kita, lewat ibadah kita. Aktif di dalam menyampaikan apapun pergumulan kita kepada Dia. Berrelasi makin dekat, makin intim. Ya, kita siap melakukan apapun yang diinginkan Dia, apa yang dikehendaki oleh Dia. Kita akan lakukan dengan sukarela, pekerjaannya, pelayanannya. Kan kalau kita punya pacar kita minta tolong, wah kita pasti dengan senang hati melakukannya. Kenapa? Karena aku punya relasi, aku udah punya hidup dan keterbukaan kok dengan Dia. Nah, dengan Tuhan pun demikian. Nah, dengan dosa, dengan iblis sudah selesai. Kita udah enggak lagi terbuka dan tidak ada lagi daya tarik, yang adalah kebencian, saudara-saudara. Nah, ini menarik ya. Kalau kita sudah hidup dalam relasi yang baru dengan Tuhan, dan engkau hidup di dalam keterbukaan dengan Dia, maka ini menjadi sesuatu keindahan setelah kita dimerdekakan. Ini tanggung jawab kita. Nah, saya nggak tahu seperti apa persisnya hubunganmu, relasimu dengan Tuhan. Apakah engkau seorang yang sudah terbuka dengan Tuhan? Ya, saya nggak tahu. Kalau engkau hidup dalam keterbukaan dengan Tuhan, berarti itu ciri orang yang sudah dimerdekakan. Dia punya hidup dalam relasi yang baru. Puji Tuhan. Tapi kalau engkau masih tertutup dengan Tuhan, dalam banyak hal engkau belum mau melakukan pekerjaan Dia dan hidup di dalam relasi ibadah dan doa, saya masih mempertanyakan, apa betul engkau sudah dimerdekakan? Apa betul engkau sudah diselamatkan olehnya?
Sebab salah satu ciri orang yang sudah dimerdekakan, dia akan hidup dalam relasi yang baru dan dia akan hidup dalam keterbukaan dengan Tuhan. Dia akan mencintai Tuhan seperti Tuhan mencintai dia. Dia akan mengasihi Allah seperti Allah mengasihi dia. Kiranya ini menjadi pergumulan dan perenungan bagi kita. Mari kita evaluasi. Aku ini sudah hidup dalam hubungan yang baru belum dengan Tuhan? Ini tanggung jawab pertama. Tanggung jawab di dalam kemerdekaan yang Tuhan beri. Kau harus hidup dalam relasi yang baru dengan Tuhan. Relasi yang lama sudah kau putuskan semua. Sekarang yang kedua. Tanggung jawab yang kedua. Di dalam kemerdekaan yang Tuhan kasih sama kita. Yang pertama tadi adalah kita mesti hidup di dalam hubungan yang baru, relasi yang baru dengan Tuhan. Sekarang yang kedua adalah kita mesti hidup di dalam hukum Kristus. Dari mana kita tahu? Ayat 13 dan 14 saya baca. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, artinya setelah saya dimerdekakan oleh Kristus, maka hukum yang berlaku atas hidupku bukan lagi hukum yang ada di dunia ini. Bukan lagi hukum daripada dosa. Hukum dosa, bukan. Bukan lagi hukum iblis, bukan. Tapi hukum yang aku punya sekarang yang harus berlaku adalah hukum Kristus. Hukum Kristus itu apa? Nah, ini dia yang menarik. Apa itu hukum Kristus? Jawabannya sederhana. Hukum Kristus adalah hukum kasih. Saya mau baca Matius 22 ayat 37 sampai 40 buat kita. Ini hukum kasih yang diucapkan oleh Yesus. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jelas sekali Bapak Ibu. Di dalam Alkitab, hukum Kristus adalah hukum kasih. Ya, dan hukum kasih yang diajarkan oleh Kristus itu punya dua sisi. Satu sisi kau harus mengasihi Allah. Dan sisi yang kedua, kau harus mengasihi sesama manusia. Saudara, yang menarik begini. Salah satu ciri orang yang sudah dimerdekakan Tuhan. Salah satu ciri yang paling nampak dalam kehidupan orang yang sudah dimerdekakan. Salah satu ciri yang paling bisa dilihat dari kehidupan orang yang sudah diselamatkan. Itu mereka akan mengasihi Tuhan. Yang kedua, mereka akan mengasihi sesama. Jangan kaget Bapak Ibu. Jangan kaget. Karena ini memang sudah lama tercatat dalam Alkitab. Kalau kita mau lihat, salah satu ciri yang paling terlihat dalam kehidupan orang yang sudah diselamatkan, dibebaskan dan dimerdekakan, mereka akan mengasihi Allah dan mereka akan mengasihi sesama. Dan hukum kasih ini melekat dalam kehidupan mereka, sehingga kemanapun mereka pergi, mereka akan mempraktikkan hukum kasih ini, saudara ya. Kalau ada orang bilang, saya sudah diselamatkan loh, saya sudah percaya Yesus, betulkah? Saya ini sudah lama Kristen loh. Saya udah puluhan tahun sudah Kristen. Sejak kecil saya sudah dibaptis. Saya rajin ke gereja, saya rajin doa, saya rajin ibadah. Tapi kalau kelihatan dia tidak mengasihi sesama, dia tidak mengasihi Tuhan, dia tidak mau pelayanan, dia tidak mau berkorban untuk pekerjaan orang lain, pekerjaan Tuhan. Dia tidak mau menolong orang lain, ya. Dia pelit sesama orang, sesama manusia. Lalu dia menjadi orang yang egois misalnya. Maka itu satu ciri. Mungkin orang itu belum dimerdekakan. Sebab ciri orang yang dimerdekakan, dia akan hidup dalam hukum kasih ini.
Saudara-saudara. Jadi di sini satu hal yang penting untuk kita. Nah, saya mau sampai pada satu hal yang merupakan aplikasi buat kita. Kalau kita belajar tentang hukum kasih, khususnya kasih kepada sesama, mengasihi sesama seperti diri sendiri, maka saya teringat dengan satu kisah dalam Alkitab, perumpamaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Saya rasa kita semua tahu cerita ini. Bahwa ada satu orang berjalan sendirian di antara Yerusalem dengan kota yang lain. Lalu orang yang dalam perjalanan itu dirampok oleh penyamun. Tentu dia dirampok dan dia dipukul sampai dia babak belur. Sehingga orang yang menjadi korban perampokan itu tergeletak di jalan. Tergeletak di jalan. Lalu dikisahkan dalam cerita itu, datanglah seorang Lewi. Saudara tahu Lewi? Orang Lewi adalah pelayan aktivis Tuhan di Bait Allah. Wow, ini pasti orang rohani dong. Mereka pasti mengerti firman Tuhan, Taurat. Dia lewat. Dia lihat orang yang tergeletak di jalan itu. Dia tidak menolong. Dia lewat jalan yang menjauh dan terus tanpa menolong orang itu. Lalu dikisahkan lagi, orang yang kedua datang, yaitu seorang imam. Wow, ini lebih tinggi lagi. Imam boleh dikatakan seorang pendeta hari ini. Seorang imam yang sangat mengerti tentang hukum-hukum Tuhan kan. Dia datang, dia lewat, dia tahu ada orang itu tergeletak di jalan. Dia juga tidak menolong, dia lewat saja. Lalu datanglah orang yang ketiga. Dikatakan oleh Yesus, orang yang ketiga ini adalah seorang Samaria. Saudara tahu orang Samaria? Orang Samaria selalu dipertentangkan Tuhan dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi paling benci sama orang Samaria. Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria itu adalah keturunan orang yang kawin campur. Jadi ada orang Yahudi kawin sama orang kafir, lahirlah keturunan mereka, itulah bangsa Samaria, suku Samaria. Sehingga orang Yahudi tulen menganggap ini orang yang tidak layak jadi orang Yahudi. Jadi mereka selalu benci. Ya, begitu juga orang Samaria terhadap orang Yahudi, benci sama orang Yahudi. Lalu ini dikatakan yang lewat yang ketiga adalah orang Samaria. Lalu orang Samaria ini dia lihat orang yang tergeletak itu, dia langsung datang kepada orang yang tergeletak itu, dan yang menarik saudara-saudara, dia memberikan apa yang dia butuhkan. Dia beri dia minum, dia membalut lukanya, dia memberi tumpangan untuk orang yang menjadi korban perampokan ini. Lalu dia bawa dia ke penginapan dan dia suruh diobati di situ. Semua biaya dia tanggung semua. Lalu Yesus bertanya kepada murid dengan kisah ini, siapakah di antara ketiga orang ini yang mengasihi sesamanya manusia? Saudara-saudara, para murid pasti bisa menjawab dan mereka langsung bisa menyimpulkan orang yang ketiga, yaitu orang Samaria. Wow, kalau begitu mereka luluskah? Karena sudah bisa menjawab pertanyaan Yesus? Saudara, belum tentu. Banyak orang bisa menjawab, aku bisa mengasihi Tuhan, aku bisa mengasihi sesama. Secara teori bisa, tetapi praktek belum tentu, saudara. Ya, banyak orang bisa menjawab teori kasih, tapi kalau praktek kasih itu suatu hal yang belum tentu. Sebab kalau kita memperhatikan dunia hari ini, manusia semakin egois, mementingkan diri sendiri, Bapak Ibu. Mereka mencintai diri mereka sendiri dan tidak tahu berterima kasih. Ini karakteristik manusia akhir zaman, bukan? Kasih kepada semua orang tuh makin hambar, makin berkurang, makin tipis. Nggak usah ngomong orang lain deh. Orang yang serumah saja, antara orang tua anak-anak dengan anak, orang tua dengan suami dengan istri, makin hambar. Saudara-saudara, di dunia ini ada negara yang menjalankan hukum kasih atau Samaritan Law. Ini disebut hukum Samaria yang baik hati tadi, saudara.
beberapa negara Kristen itu menjalankan hukum ini, saudara. Tapi beberapa negara di dunia ini tidak menjalankan hukum ini, saudara. Nah, kalau kita jalan-jalan di negara yang menjalankan hukum Samaritan Law ini atau hukum kasih ini, saudara-saudara, kalau kita jalan di negara yang tidak mempraktikkannya, saya mulai dengan itu. Kalau kita jalan di negara yang tidak mempraktikkan Samaritan Law atau hukum kasih, ketika kita lihat ada orang tergeletak di jalan, lalu kita lewat saja tanpa menolong dia, negara nggak bisa tuntut kita. Negara nggak akan mempersoalkan kita, karena negara itu tidak mempraktikkan Samaritan Law atau hukum kasih. Tapi kalau kita jalan di negara yang mempraktikkan hukum kasih, yang mempraktikkan Samaritan Law, maka kalau engkau menemukan orang yang tergeletak, lalu engkau tidak menolong, kau lewat begitu saja, negara bisa memproses kita, mempidana kita. Ini perbedaan di dunia ini kayak begitu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia menjalankan Samaritan Law? Belum, saudara. Hari ini kalau ada orang tergeletak di jalan, ada pun orang yang menolong, banyak motivasinya. Ya. Dulu saya pernah nabrak tahun berapa ya, 2006 apa 2005 saya lupa. Nabrak orang di daerah Jakarta Barat. Lalu saya juga sempat kayak puyeng-puyeng begitu. Orangnya tergeletak pingsan, lalu saya langsung menepi saya punya motor di depan saya. Saya lihat ada orang duduk di motor saya, lalu menghidupkan motor itu berkali-kali, cuma nggak nyala. Rupanya orang yang lagi nyalain motor itu bukan mau menepi motor itu, bukan, dia mau bawa kabur. Setelah saya sadar, saya langsung cepat-cepat ambil kuncinya. Sampai polisi datang saya baru kasih. Coba lihat. Orang mencari kesempatan di tengah-tengah kesusahan orang, kan begitu. Saudara, walaupun negara ini tidak menjalankan Samaritan Law, tidak menjalankan hukum kasih, kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan punya satu tanggung jawab. Kau harus menolong orang. Kau harus hidup dalam kasih. Kapanpun kau ketemu, ayo berikan pertolongan yang bisa kita berikan. Ya, walaupun kadang-kadang kita menolong orang di Indonesia ini nggak mudah. Ya, kita berniat baik, malah dituduh bisa jadi. Tapi saya rasa Tuhan kasih kita hikmat. Kalau kita orang yang sudah diselamatkan, orang sudah dimerdekakan Tuhan, tanggung jawab kedua kita, hiduplah dalam kasih. Tebarkan kasih Kristus kepada banyak orang. Lewat bantuan, lewat pertolongan, lewat kehadiran kita yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Inilah tanggung jawab hidup dalam kemerdekaan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami semua. Hidup yang telah dibaharui Tuhan. Hidup yang dibebaskan. Sekarang kami tidak lagi hidup dalam relasi dengan dosa, iblis, dan dunia ini. Sekarang kami hidup di dalam relasi yang baru. Relasi dengan Tuhan. Yang kedua, kami tidak lagi hidup dalam hukum dunia ini. Hukum dosa. Tapi hidup kami ada di bawah hukum kasih Kristus. Tuhan, tolonglah supaya dua tanggung jawab ini kami lakukan dengan setia. Sebab itulah makna daripada kemerdekaan, daripada hidup yang Tuhan berikan. Bahwa kami merdeka melakukan banyak perbuatan baik. Kami merdeka dalam mengasihi siapapun juga. Kami tidak lagi diikat oleh keegoisan kami, bahkan oleh kesombongan kami. Tuhan, berkatilah kami agar kami melakukan hidup yang merdeka ini, menjalankannya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Berkati jemaatmu, berkati hambamu dan kami semua, agar kami hidup dalam kemerdekaan, mempersembahkan hidup ini sebagai pertanggungjawaban kami akan Tuhan. Dalam nama Yesus
kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menjadi rema bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan satu pujian. Ku hidup bagimu. Yesus kau kebenaran, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bila ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama dengan segala gereja di segala tempat dan dari segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dan orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama akan menutup ibadah kita naikkan pujian doksologi. Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Dan sebagai orang yang sudah dimerdekakan, sekarang kita hidup di dalam keterbukaan dengan Tuhan dan hidup di dalam hukum kasih. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin.
Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk saat teduh dan sebentar kita akan mendengar warta. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan selamat bertemu sekali lagi dalam ibadah online hari ini. Kami terus berdoa supaya ibadah-ibadah kita terus memberkati kita, menguatkan iman kita, menumbuhkan iman kita di tengah-tengah pandemi ini. Saya tahu bahwa kita sudah sangat rindu untuk tatap muka langsung, tapi marilah kita bersabar, kita berdoa. Mungkin pada waktu yang akan datang Tuhan akan beranugerah kepada kita boleh kembali membuka pintu gereja kita. Baik, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita. Hari Kamis depan ini adalah ibadah doa seperti biasa, itu di dalam bentuk live recording. Mari kita siapkan waktu kita, siapkan diri dan juga tempat untuk kita berdoa bersama keluarga, suami, istri dan anak-anak, opa, omah, ya, kita berdoa bersama-sama. Kemudian jangan lupa untuk anak remaja kita hari Sabtu pukul 17.30 untuk persekutuan dan Bible study mereka. Lalu untuk pemuda itu pukul 19.00. Dan hari Minggu seperti biasa pukul 9 pagi kelas-kelas sekolah minggu. Ayo kita dorong anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk ikut sekolah minggu. Dan pukul 10.30 itu adalah ibadah umum. Mari kita tetap semangat untuk beribadah pada Tuhan, dan kita membagikan link-link kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan untuk ibadah bersama. Dan saya atas nama hamba Tuhan dan para diaken mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia, dengan penuh cinta dan kasih kepada Tuhan, yang senantiasa memberikan persembahan dan persepuluhan bagi Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesus akan membalaskan segala cinta kasih dan imannya kepada Tuhan. Demikian warta gereja yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan menolong kita sepanjang minggu yang akan datang ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu kembali. Sa